Nasdem pakai GBK gelar konsolidasi akbar. Anies Baswedan diledek habis-habisan, gegara JIS nggak dilirik. Stadionnya cuma dipakai buat sholat. Kenapa Nasdem tidak menggunakan JIS dalam pelaksanaan kegiatan, padahal itu kan menjadi karya daripada Anies Baswedan. Kemudian yang kedua, apakah Pak Jokowi diundang dalam konsolidasi tersebut? JIS itu bukan milik Anies Baswedan. JIS itu dibangun di masa pemerintahan Mas Anies Baswedan untuk menjadi best home daripada Persija. Pertanyaannya saya tanya balik sama Imam, kenapa itu tidak digunakan untuk kepentingan JIS? Kenapa kemudian JIS justru dijauhkan dari kandangnya sendiri? Persija dijauhkan dari kandangnya sendiri, padahal kita tahu bahwa JIS ini dibangun oleh gubernur saat itu Anies Baswedan untuk menjadi kandangnya Persija. Kalau bisa saya bilang, partai yang paling bingung sekarang ini adalah Partai Nasdem. Partai yang dikomandani Surya Paloh ini benar-benar sedang di ujung tanduk sejak mereka mendeklarasikan diri sebagai partai pengusung Anies Baswedan untuk calon presiden mereka. Melainkan pernyataan Anies yang menyarankan agar acara yang diklaimnya begitu ramai dihadiri masa ini sebaiknya diadakan di Stadion JIS atau Jakarta International Stadium. Anies bilang, nampaknya yang hadir melebihi perkiraan. Mungkin kita bisa pakai Jakarta International Stadium. Belum dipakai kan ya, kata Anies ya dalam sambutan. JIS Jakarta International Stadium tidak pernah lepas dari sorotan. Terlihat megah, tapi ternyata menyimpan banyak masalah. Terakhir, PSI Jakarta, PDI Perjuangan Jakarta menuntut agar dilakukan audit total terhadap JIS dan kalau perlu dipansuskan untuk membongkar aroma penyalahgunaan hingga korupsi dalam pembangunan JIS. Salah satu yang lagi pusing dalam situasi belakangan ini adalah Partai Nasional Demokrat atau disingkat dengan Nasdem. Nasdem adalah partai yang dikomandani oleh Surya Paloh, politikus gaek yang berhasil survive di era politik yang sangat tajam polarisasinya belakangan ini. JIS Jakarta International Stadium adalah monumen kegagalan Anies. Hal ini diperkuat dengan banyaknya masalah yang terus terbongkar hingga kini ketika JIS dilihat sebagai gedung olahraga. Terakhir, Ketua PSSI Erick Thohir dan Menteri PUPR Pak Basuki melakukan evaluasi dan meninjau JIS sebagai salah satu rencana menjadi tempat pertandingan U17 di Indonesia. Dan ternyata banyak standar-standar yang dilanggar yang tidak sesuai dalam proses pembangunan JIS. Penggiat sosial media sekaligus loyalis garis keras Ganjar Pranowo Denny Siregar menyentil keras bakal calon presiden usungan Koalisi Perubahan Anies Baswedan. Sindiran itu dilontarkan Denny Siregar untuk merespon keputusan Surya Paloh CS yang lebih memilih Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk menggelar konsolidasi akbar. Sebagai pengusung Anies Baswedan, Nasdem, kata Denny Siregar, seharusnya menggunakan Jakarta International Stadium, stadion kebanggaan Anies itu sebagai lokasi menghelat acara tersebut. Adapun JIS saat ini tengah menjadi sorotan setelah stadion yang berlokasi di Tanjung Priok, Jakarta Utara direnovasi pemerintah pusat lantaran dinilai tak masuk standar Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA. Renovasi dilakukan untuk menyambut gelaran Piala Dunia U17 2013. Lah iya, kenapa nggak di JIS aja ya Anies bikin acaranya? Kata Denny dalam sebuah cuitan di akun Twitter pribadinya dilansir populis.id Minggu 16 Juli. Denny lantas menyebut JIS sebagai stadion yang punya nilai spiritual lantaran lebih banyak dipakai buat menggelar kegiatan keagamaan ketimbang untuk kepentingan olahraga. Apa karena JIS begitu spiritualnya sehingga hanya layak jadi tempat sholat Id aja? Sambungnya.
Apel Siaga Perubahan sendiri adalah forum konsolidasi internal yang dihadiri seluruh kader Nasdem dari tingkat DPW hingga Dewan Pimpinan Ranting. Kegiatan akbar ini memiliki tujuan untuk menyamakan frekuensi dan menguatkan barisan dalam menghadapi pemilu 2024. Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menjelaskan alasan Partai Nasdem memilih Stadion Utama Gelora Bung Karno daripada ke JIS untuk acara Apel Siaga Perubahan. Menurut pandangannya, SUGBK bisa dijadikan stadion multi-event yang bisa menggelar banyak acara. Beda dengan JIS, Ali mengatakan GBK bukan hanya bisa dijadikan tempat untuk menggelar event olahraga saja. JIS di pikiran kami bahwa dia memang lapangan yang diperuntukkan untuk kandang. Seharusnya sebijaksana mungkin dilaksanakan di JIS. Pertanyaannya sampai hari ini, kenapa sampai hari ini JIS belum bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan liga? Kemudian, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Persija itu sendiri. Lanjutnya, JIS selama ini juga digunakan untuk kegiatan non-olahraga. Kegiatan-kegiatan musik seperti konser Dewa 19 juga digelar di JIS. Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengungkapkan alasan partainya tidak menggunakan Jakarta International Stadium sebagai lokasi acara konsolidasi internal bertajuk Apel Siaga Perubahan. Konsolidasi internal Nasdem rencananya dilangsungkan di Stadion Gelora Bung Karno pada Ahad 16 Juli 2023. Adapun jadwal gelaran Apel Siaga Perubahan berbenturan dengan pertandingan Liga 1 Persija versus Bayangkara FC. Imbasnya, pertandingan tersebut mesti berpindah ke Stadion Patriot Bekasi, Jawa Barat. Ali menyatakan JIS memang dibangun di bawah masa kepemimpinan calon presiden usungannya Anies Baswedan. Alih-alih menggelar acara partai di JIS, menurut Ali lebih tepat jika pertandingan Liga 1 Persija itu ditunaikan di sana. JIS dibangun di masa pemerintahan Anies Baswedan untuk menjadi home base Persija. Kenapa itu tidak digunakan untuk kepentingan JIS? Kenapa justru dibelokkan dari kandangnya sendiri? Kata Ali di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Rabu 12 Juli. Ali bercerita, Partai Nasdem sedianya sudah memasukkan izin menggunakan Stadion GBK sejak Februari lalu. Izin penggunaan stadion disebut Ali keluar pada 23 Februari 2023. Dia menjelaskan GBK merupakan stadion yang kerap digunakan untuk berbagai acara, termasuk kegiatan politik. Sementara JIS, kata Ali, sedari awal memang dipersiapkan untuk kandang Persija. Sehingga seharusnya jadwal pertandingan Persija apalagi jadi tuan rumah, seharusnya sebijaksana mungkin dilaksanakan di JIS, kata Ali. Mengingat jadwal Apel Siaga Perubahan berbenturan dengan pertandingan Liga 1, Ali menyampaikan permintaan maaf kepada Persija dan Jakmania. Ali menyebutkan partainya juga baru mengetahui jika jadwal konsolidasi partai berbenturan. Ia membantah persepsi bahwa kegiatan Partai Nasdem seakan-akan berupaya mengusir Persija dari Jakarta. Sekali lagi, saya atas nama Ketua Umum Partai Nasdem dan Ketua Panitia Pelaksana sangat menyesalkan kejadian ini. Kami mohon maaf kepada teman-teman Jakmania, kata dia. Apel Siaga Perubahan Nasdem pada 16 Juli 2023 mendatang di GBK akan menghadirkan seluruh kader serta bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Anies Baswedan dijadwalkan memberikan pidato dalam acara tersebut.